Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat tentang analisis arus gangguan hubung singkat sistem tenaga listrik dengan aplikasi MATLAB. Yang pertama saya kenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mildan Firdian Yahya, yang kedua Aditya Putra Bimantara, yang ketiga saya sendiri Fadil Hasbi. Oke, yang pertama kita akan membahas latar belakang. Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik, kemudian ditransmisikan melalui jaringan transmisi sampai pada distribusi dan pengguna untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Proses penyaluran ini tidak lepas dari gangguan yang timbul akibat dari faktor bahan atau jenis pengantar dan faktor jarak. Gangguan hubung singkat yang terjadi pada sistem tenaga listrik dapat mengakibatkan terputusnya penyaluran tenaga listrik kepada konsumen. Salah satu upaya untuk mengatasi gangguan hubung singkat tersebut dilakukan analisis hubung singkat sebagai tahap awal untuk menanggulangi sehingga sistem proteksi yang tepat pada sistem tenaga listrik dapat ditentukan. Gangguan hubung singkat dapat dianalisa dengan menggunakan metode simulasi dan perhitungan manual dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar arus hubung singkat yang terjadi di tiap bus yang berbeda secara bergantian. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dimulai dari diagram satu garis, melakukan perhitungan arus hubung singkat manual dan menggunakan MATLAB, dan membuat perbandingan dan kesimpulan. Oke, yang bab kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Aditya Putra Bimantara. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Tenaga listrik disalurkan ke konsumen melalui sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa subsistem, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Dalam pengoperasian sistem tenaga listrik sering terjadi gangguan-gangguan yang mengakibatkan terganggunya penyaluran tenaga listrik ke konsumen. Gangguan adalah penghalang dari suatu sistem yang sedang beroperasi atau suatu keadaan dari sistem penyaluran tenaga listrik yang menyimpang dari kondisi normal. Berdasarkan ANSI IEE STD 100 sampai 1992, gangguan didefinisikan sebagai suatu kondisi fisik yang disebabkan kegagalan suatu perangkat, komponen atau suatu elemen untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Gangguan hampir selalu ditimbulkan oleh hubung singkat antar fasa atau hubung singkat fasa ke tanah. Suatu gangguan hampir selalu berupa hubung langsung atau melalui impedansi. Istilah gangguan identik dengan hubung singkat yang merupakan suatu hubungan abnormal pada impedansi yang relatif rendah terjadi secara kebetulan atau disengaja antara dua titik yang mempunyai potensial yang berbeda. Istilah gangguan atau gangguan hubung singkat digunakan untuk menjelaskan suatu hubungan singkat. Untuk mengatasi gangguan tersebut, perlu dilakukan analisis hubungan singkat sehingga sistem pengaman atau proteksi dari sistem tenaga listrik tersebut dapat ditentukan dengan tepat. Analisis hubung singkat adalah analisis yang mempelajari kontribusi arus gangguan hubung singkat yang mungkin mengalir pada setiap cabang di dalam sistem, di jaringan distribusi, transmisi, trafo tenaga, atau dari pembangkit. Suatu gangguan hubung singkat yang mungkin terjadi di dalam sistem tenaga listrik. Gangguan-gangguan pada sistem tenaga listrik dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu hubung singkat atau gangguan Shunn dan gangguan hubung terbuka atau gangguan jari. Macam gangguan hubung singkat sendiri dapat dibedakan atas, yaitu gangguan hubung singkat 3 fasa, gangguan hubung singkat 2 fasa, gangguan hubung singkat 2 fasa ke tanah, dan gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah. Berdasarkan lama waktu gangguan, maka macam gangguan dapat dibagi menjadi 2, yaitu gangguan yang bersifat sementara dan gangguan yang bersifat menetap. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk studi hubung singkat antara lain metode matrik impedansi bus, metode matrik admitansi bus, atau kedua metode ini menggunakan teori komponen simetris dan metode koordinat fasa. Dalam penulisan ini pembahasannya menggunakan metode matrik impedansi bus. Untuk gangguan 3 fasa seimbang cenderung disederhanakan dengan pendekatan per fasa. Diagram satu garis sederhana untuk menyelesaikan masalah gangguan 3 fasa seimbang dengan metode komponen simetris adalah untuk memecahkan penyelesaian rangkaian tidak seimbang ke dalam sebuah rangkaian seimbang.
Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Adam Wildan. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu bab 3, metode. Metode yang akan dilakukan adalah metode simulasi menggunakan MATLAB. Berikut adalah coding MATLAB studi aliran daya pada sistem tenaga listrik 5 bus. Yang pertama, bisa dilihat data impedansi pada saluran Z12 sampai Z45. Kemudian persen admitansi pada saluran Y12 sampai Y45. Kemudian ada persen konjungsi dari admitansi pada saluran Y12K sampai Y45K. Kemudian ada persen suspetasi kapasitif setengah B dari YSK 12 sampai YSK 45. Kemudian ada persen konjungsi dari suspetasi kapasitif setengah B pada YSK 12K sampai YSK 45K. Kemudian ke bawah. Kemudian ada suseptansi kapasitif setengah B dari YSK 12 sampai YSK 45. Kemudian setelah dijelaskan codingan tersebut, dijalankan ke MATLAB, kemudian di run, maka akan menghasilkan hasil seperti yang ada di layar. Arus gangguan 3 fasa seimbang pada bus 3, I3_A per unit. Kemudian ada arus gangguan 1 kawat ke ground pada bus 3, I3A per unit, I3B per unit, kemudian ada I3C per unit. Kemudian ada arus gangguan 1 kawat ke kawat pada bus 3, I3A per unit, I3B per unit, kemudian ada I3C per unit. Kemudian ada arus gangguan 2 kawat ke ground pada bus 3, I3A per unit, I3B per unit, kemudian sudut derajat, I3C per unit, sudut derajat, I3F per unit, kemudian sudut derajat. Kemudian ada arus gangguan 3 fasa seimbang pada bus 3, I3A per unit. Kemudian arus gangguan 2 kawat ke ground pada bus 3, I3A per unit, I3B per unit, sudut derajat, I3C per unit, sudut derajat, I3F per unit, sudut derajat. Kemudian kembali ke makalah bab 4 kesimpulan. Berdasarkan hasil dan analisa dari percobaan MATLAB yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis arus gangguan hubung singkat sistem tenaga listrik dengan aplikasi MATLAB dapat menyelesaikan persoalan studi aliran daya dan rugi-rugi saluran daya pada sistem tenaga listrik. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan dari makalah kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.